Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatidz yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, hari ini merupakan baiat pertama yang dilaksanakan di kampus 2. Pada hari ini yang Ustadz akan sampaikan, Ustadz akan bawa antum semua healing sejenak. Suka healing? Marilah kita, bukan bernyanyi, marilah kita memasuki 5 tempat bersejarah. Yang mana tempat lima tempat bersejarah ini manusia pasti akan mengalaminya. Tempat bersejarah yang pertama yaitu Ar-Rahim, yaitu rahim yang disebut Makanul Agla. Yang kedua Al-Hayatu, yaitu hidup. Al-Hayatu disebut Makanul Amal. Yang ketiga Ad-Dunya, artinya dunia, Makanul Ajab. Yang keempat Al-Kubur, alam kubur, disebut Makanul Lis-Su'al, tempat ditanya. Dan yang terakhir Al-Akhirah, yaitu akhirat, Makanu Muqam, tempat tinggal selama-lamanya. 5 tempat bersejarah ini saya tidak akan sebutkan Candi Borobudur dan lain sebagainya, tidak. Ini 5 tempat, sebuah kepastian, keniscayaan antum semua pasti akan menemui tempat ini. Yang pertama apa tadi? Ar-Rahim, Makanul Agla, tempat termahal. Yang jadi pertanyaan, mengapa Rahim itu disebut Makanul Agla, tempat termahal? Pertama, para ulama sepakat, ternyata yang disebut dengan rahim ini merupakan awal mula pembentukan manusia. Allah memuliakan manusia dan dibentuk di mana? Di rahim. Yang kedua, rahim itu adalah sesuatu yang disimpan di mana? Di perempuan, di UGD. Saya tidak punya rahim. Ini usul. Di antara Asmaul Husna itu namanya rahim, ya. Bahkan salah satu organ tubuh perempuan itu ada namanya rahim. Maka rahim ini disebut Makanul Agla, tempat termahal. Dan wanita itu adalah wanita termulia, mahal wanita. Kusabab mahal dibungkusnya, dikudungan, kan itu yang hanya terlihat itu wajah dan telapak tangan. Mengapa? Anda itu makhluk mahal. Lalu mengapa kita kudu dikudungan, bubulocor? Ya, inilah yang pertama. Dan ini sudah kita tempati, sudah. Secara penelitian yang disebut dengan rahim adalah rahim itu bisa
menyimpan istilahnya bisa menegang. Jadi bayi itu 100 kali lipat. Kan? Kejadian kan? Bayi itu ada yang kembar, 2, 3, bahkan ada yang 11. Ada yang 11 ya? 11 disimpan di mana? Di rakit. Ya. Itu yang pertama, tempat bersejarah antum semua. Yang kedua, al-hayat, apa? Hidup. Makanul amal, tempat beramal. Antum hidup sekarang, artinya tempat beramal. Manusia baik atau buruknya ini di sini ditentukan. Al-hayat, manusia terbaik adalah mantola umruhu, yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan yang paling jelek manusia ini, yang panjang umurnya dan paling jelek amalnya. Itulah yang kedua. Apa yang kedua? Al-hayat. Yang ketiga, ad-dunya. Dunia disebut makanul ajal, tempat ajal, tempat meninggal dunia. Jadi antum di sini akan meninggal dunia di mana? Di dunia. Meninggalnya seseorang itu tergantung kebiasaan. Mun biasa baca Quran, bisa jadi antum meninggal ketika baca Quran. Ayo gitu? Oh, saya gedeng nih baca Quran. Kebiasaan anu hayal akan meninggal dunia ketika ngadu. Maka berdoalah supaya kita husnul khotimah. Ulah husnul khotimah wae atuh. Husnul khotimah. Jadi dunia itu makanul ajal, tempatnya meninggal dunia. Yang keempat, tempat bersejarah yang akan kita temui nanti, yang kita akan wisata ke sana. Al-Qubur, alam kubur. Apa? Makanul su'al, tempat ditanya. Kusaha? Ada pertanyaan, man rabbuka? Siapa? Man nabiyuka? Siapa? Itu kan pertanyaan. Sudah ada pertanyaannya, sudah ada kisi-kisinya, sudah ada jawabannya. Gampang kan? Gampang. Tetapi nanti yang akan menjawab itu bukan soal harus dihafal ke kisi-kisinya tahu, tetapi yang akan menjawab itu adalah amalan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika langkah yang meninggal dunia, langkah yang mengantarkan ke alam kuburan, 7 langkah, malaikat datang. Nanti ditanya, antum tahukah kamu siapa orang ini? Nanti dimunculkan sesosok makhluk, bukan makhluk, yaitu wajah Nabi Muhammad. Antum kenal Nabi Muhammad? Itu kayak kemana jawabnya tuh? Dalam sebuah hadis ya, tahukah kamu siapa orang ini? Malaikat. Kita semua yang beriman bahkan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul akan menjawab, ya itu adalah Nabi Muhammad. Setiap pagi aku melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Nabi Muhammad. Wah, dijawab aja lancar. Maka saat itu alam kubur pun kita dinas jadi terbuka, jadi cakap. Wah, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Maka orang tersebut akan mendapatkan nikmat itu. Kumaha siga budak anu kesare diusahakan ku indungna. Nikmat. Tapi bagi mereka yang tadi ya
dia bukan Islam, bahkan masuk sanajan Islam tapi tidak pernah mengamalkan apa yang diperintahkan, jawabannya apa? Saya tahu itu adalah Nabi Muhammad, tapi setiap hari saya tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Betul ngaji orang ngejo, betul adat orang edan. Pas saat itu langsung ku malaikat dihapus ku gada. Jadi malaikat langit. Tidak ada suaranya, tidak akan terdengar oleh manusia, hanya terdengar oleh hewan. Dan itu yang disebut dengan siksa kubur. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu tahun berapa itu? Nabi Muhammad itu 14-15 abad yang lalu. Abu Lahab itu masuk neraka kan? Hari ini masih disiksa di mana? Di alam kubur. Usia nangan sabaraha tahun, tapi dosana tuh disiksa. Yes, 15 abad disiksa di mana? Di alam. Tuh yang Fir'aun apalagi tahun berapa itu Fir'aun masih disiksa ayeuna. Nah, nanti antum semua kalau masuk ke alam kubur gak tahu dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Itu disiksa terus. Sampai kapan? Sampai nanti kiamat. Dan Fir'aun dan pasukannya Abu Lahab setiap pagi dan sorenya diperlihatkan apa? Tempat yang akan didatanginya, yaitu neraka. Karena disiksa, ditinggalin ke poe neraka. Umat Islam, orang yang beriman, karena mendapat nikmat kubur, ditinggalin ke ini nih tempat yang akan kamu datangi, yaitu surga. Dan tempat wisata yang terakhir yang akan kita kunjungi, dan ini merupakan tempat terakhir al-akhirah, akhirat, makanul muqam, tempat tinggal selama-lamanya yang abadi. Ada dua, al-jannah yang disebut makanul asal, tempat asal manusia, asalnya di surga, balik deui ka surga. Tapi kade tempat anak makanun nadawam, yaitu tempat penyesalan. Pilih mana? Al-jannah anak. Pilihlah al-jannah. Tetapi yang menentukan al-jannah ini tadi ketika kita hidup al-hayat, di sana makanul amal, tempat beramal. Ayeuna tempat beramal teh tong loba istirahat. Da istirahat mangke ketika di alam saya jangan capek istirahat. Sekarang mah makanul amal. Ya. Jadi itu 5 tempat besar. Ada yang bisa menyebutkan 5 tempat ini? Kalau ada yang bisa, boleh silakan maju ke depan. Saya kasih voucher jajan di sini 20.000. Silakan. 5 tempat wisata, tempat bersejarah yang akan kita lalui. Silakan ajukan tangan. Voucher jajan 20.000. Ustaz banyak ustaz bohong. 20.000. Silakan. Tali. Tadi. Nah. Oke. 5 tempat bersejarah yang akan kita lalui. Pertama, Al-Nahyi. Al-Nahyi. Aduh, kan. Ya, sebutkan saja. 1. Al-Nahyi, apa Nahyi? Oh. An-Nahyi bukan Nahyi itu, Nahim. Oh iya. Ya. 2. Oke, 3. Iya, 4. Al-Ajal. Iya. Iya. Tidak. 5. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali nanti. Betul salah? Ada yang bisa membetulkan? Siapa ini dulu? Itu kelas 7 ya? Ini kelas
Oh, kelas 8 ini? Kelas 9 tadi kasih ini dulu. Ya, silakan. Kalau bisa membetulkan silakan. Pertama rahim. Ya. Oke. Kedua al Oh ya. hidup. Ketiga al dunia. Oke. Keempat beramal. Oke. Keempat adil. Oh. Adil. Ya. Nah. Betul? Ya, tepuk tangan. Jadi Azmi sama siapa namanya? Dinda. Nanti hubungi saya ya. Sudah ini. 2 anak dapat voucher jajan ya. Mau lagi? Ini ada uang 100.000 ini. Mau? Ya, 100.000 nanti pertanyaannya minggu depan lagi ya. Kalau misalkan saya ke jadwal di sini. Jadi itu 5 tempat yang akan kita lalui. Semangat terus belajarnya ya. Ikuti perintah aturan yang ada di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.